Selamat malam untuk kita semuanya. Perkenalkan nama saya Marta Monika Simamora dengan NIM 23302080130. Di sini saya akan memaparkan tugas anatomi klinis tentang sistem kardiovaskular dengan dosen pengampu Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Baik, di sini untuk pembahasan yang pertama saya akan menjelaskan anatomi dari jantung. Untuk anatomi dari jantung, yang pertama akan saya jelaskan adalah mengenai batas jantung. Bisa kita lihat di gambar sebelah kiri bagian atas. Untuk batas dari jantung itu sendiri, batas atas dari jantung mencapai setinggi cartilago costalis 3 di sisi kanan sternum dan spasium interkostal 2 di sisi kiri sternum. Selanjutnya, untuk batas kanan dari jantung itu membentang dari cartilago costalis 3 kanan sampai di dekat cartilago costalis 6 kanan. Untuk batas kiri dari jantung itu turun ke lateral dari spasium interkostal 2 sampai apeks yang terletak di dekat linea medioclavicularis di spasium interkostal 5. Dan selanjutnya untuk batas bawah dari jantung itu membentang dari ujung sternalis cartilago costalis 6 kanan sampai di apeks pada spasium interkostal 5 di dekat linea medioclavicularis. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai ruang jantung. Seperti yang kita tahu bahwa jantung kita itu terbagi menjadi 4 ruang, yang secara garis besarnya terbagi menjadi atrium dan juga ventricle. Untuk atrium itu, dia terbagi menjadi dua, ada atrium kanan dan juga atrium kiri. Atrium kanan itu merupakan ruang kanan superior jantung yang menerima darah deoksigenasi dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan juga inferior. Selanjutnya, ada atrium kiri, yaitu ruang kiri superior yang menerima darah teroksigenasi dari paru-paru melalui vena pulmonalis. Setelah selesai membahas atrium, selanjutnya kita masuk ke bagian ventricle, di mana ventricle ini juga terbagi menjadi dua, yaitu ventricle kanan, di mana ventricle kanan ini merupakan ruang kanan inferior yang memompa darah deoksigenasi ke arteri pulmonalis menuju paru-paru untuk oksigenasi. Dan untuk ruang yang terakhir itu adalah ventricle kiri, di mana ventricle kiri ini merupakan ruang kiri inferior yang memompa darah teroksigenasi ke seluruh tubuh melalui aorta. Di jantung juga terdapat 4 katup, di mana terdapat 2 katup atrioventrikular. Yang pertama itu adalah katup tricuspidalis, yang terletak di antara atrium kanan dan ventrikel kanan yang berfungsi sebagai katup atrioventrikular di bagian kanan untuk mencegah aliran balik darah ke atrium kanan saat ventrikel berkontraksi. Selanjutnya, katup yang kedua untuk atrioventrikular yaitu katup bicuspidalis atau mitral yang terletak di antara atrium kiri dan ventrikel kiri yang berfungsi sebagai katup atrioventrikular kiri untuk mencegah regurgitasi darah dari atrium kiri saat ventrikel kiri berkontraksi. Selain itu, terdapat 2 katup lainnya, yaitu katup pulmonalis yang terletak di antara ventrikel kanan dan arteri pulmonalis yang berfungsi untuk mencegah terjadinya regurgitasi darah ke ventrikel kanan dari arteri pulmonalis. Dan yang terakhir itu ada katup aorta terletak di antara ventrikel kiri dan aorta yang berfungsi untuk mencegah aliran balik darah ke ventrikel kiri dari aorta. Selanjutnya, untuk pembungkus jantung itu disebut sebagai perikardium, di mana perikardium ini merupakan membran serosa yang membungkus jantung yang terdiri dari perikardium fibrosa atau lapisan luar yang kuat, dan juga perikardium serosa yang terdiri dari lapisan parietal dan visceral. Untuk anatomi sudah selesai, mungkin bisa dilanjutkan ke slide yang berikutnya. Baik, di pembahasan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fisiologi jantung. Di bagian fisiologi jantung ini, saya akan secara terkhusus membahas tentang sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi adalah sistem transportasi tubuh yang berperan krusial dalam mendistribusikan oksigen, nutrisi, dan hormon ke seluruh tubuh, serta mengangkut sisa metabolisme untuk dibuang. Pada dasarnya, sistem ini terdiri dari 3 komponen utama, yang terdiri dari yang pertama adalah jantung. Jantung merupakan organ otot yang berfungsi sebagai pompa. Kontraksi jantung menghasilkan tekanan yang mendorong darah untuk mengalir ke seluruh tubuh. Selanjutnya adalah pembuluh darah, di mana pembuluh darah ini merupakan jaringan yang terdiri dari arteri, vena, dan kapiler. Arteri membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Vena membawa darah kembali ke jantung, dan kapiler adalah pembuluh darah terkecil yang memungkinkan pertukaran zat antara darah dan sel-sel tubuh. Selanjutnya adalah darah. Darah merupakan cairan yang berfungsi sebagai medium pengangkut. Darah membawa oksigen, karbon dioksida, nutrisi, hormon, serta sel-sel darah yang berperan dalam berbagai fungsi tubuh.
Untuk sistem sirkulasi sendiri terbagi ke dalam dua sistem, yaitu sistem sirkulasi paru dan juga sistem sirkulasi sistemik. Untuk sistem sirkulasi paru itu merupakan sirkulasi yang menghubungkan jantung dengan paru-paru. Darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di paru-paru, darah melepaskan karbon dioksida dan menyerap oksigen. Darah yang kaya akan oksigen kemudian dibawa kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Selanjutnya adalah sirkulasi sistemik, di mana sirkulasi ini merupakan sirkulasi yang menghubungkan antara jantung dengan seluruh tubuh kecuali paru-paru. Darah yang kaya akan oksigen dari jantung dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Di jaringan tubuh, darah melepaskan oksigen dan nutrisi, serta menyerap karbon dioksida dan sisa metabolisme. Darah dengan sedikit oksigen kemudian dibawa kembali ke jantung melalui vena cava. Itu adalah penjelasan untuk gambar yang di sebelah kiri, sementara untuk di gambar yang sebelah kanan, itu bisa kita lihat untuk dari sumber belajar saya, pembuluh darah yang mengandung sedikit oksigen itu diberi warna biru dan juga yang mengandung banyak oksigen itu diberi warna merah. Bisa kita lihat di gambar sebelahnya lagi, ini ada perbedaan ketebalan antara dinding ventrikel kanan dan juga ventrikel kiri, di mana ventrikel kiri itu dindingnya lebih tebal karena ventrikel kiri itu berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh, sementara ventrikel kanan itu berfungsi untuk memompa darah ke paru-paru. Baik, untuk penjelasan dari fisiologi jantung telah selesai, mungkin saya akan lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Baik, untuk di topik bahasan selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa penyakit yang berhubungan dengan sistem kardiovaskular. Dan untuk pembahasan yang pertama, saya akan membahas tentang gagal jantung. Untuk definisi dari gagal jantung itu sendiri dapat diartikan sebagai keadaan di mana jantung tidak lagi mampu memompa darah dalam jumlah yang memadai ke jaringan untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh, atau forward failure. Atau kemampuan tersebut hanya dapat terjadi dengan tekanan pengisian jantung yang tinggi, atau backward failure, atau dapat pula terjadi keduanya. Selanjutnya untuk etiologi dari gagal jantung ini dapat terjadi karena disfungsi miokard, dapat juga terjadi karena beban tekanan yang berlebihan, dapat juga terjadi akibat beban volume yang berlebihan, serta dapat juga terjadi akibat peningkatan kebutuhan metabolik. Adapun beberapa faktor pencetus dari gagal jantung itu bisa kita lihat seperti yang tertulis pada slide ini, bisa akibat hipertensi, infark, emboli paru, infeksi aritmia, anemia, febris, stres emosional, kehamilan atau persalinan, dan juga pemberian infus atau transfusi. Baik, di sini untuk bagian patofisiologinya, saya akan menjelaskannya melalui bagan yang sudah saya tampilkan di slide, di mana gagal jantung itu terjadi pada awalnya akibat penurunan curah jantung. Penurunan curah jantung ini kemudian mengaktifkan sistem saraf simpatis dan mekanisme kompensasi lainnya untuk mempertahankan fungsi jantung. Setelah sistem saraf simpatis aktif, terjadilah vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah untuk meningkatkan tekanan darah dan aliran darah ke organ-organ vital. Selanjutnya, renin dilepaskan dan memicu konversi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 ini kemudian menyebabkan pelepasan aldosteron. Selanjutnya, aldosteron menyebabkan retensi natrium dan air oleh ginjal yang meningkatkan volume darah. Peningkatan volume darah ini dan vasokonstriksi yang berkontribusi pada peningkatan tekanan pengisian jantung. Selanjutnya, kombinasi dari semua respon ini mengarah pada perubahan struktural pada jantung, yaitu yang ditandai dengan hipertrofi ventrikel dan juga fibrosis, yang disebut sebagai cardiac remodeling. Sebagai akhir dari respon kompensasi yang terus-menerus meningkatkan beban kerja pada jantung, maka terjadilah perburukan kondisi gagal jantung. Baik, untuk tanda dan gejala dari gagal jantung, di sini saya sudah rangkumkan ke dalam sebuah tabel, di mana untuk tanda dan gejala dari gagal jantung itu terbagi menjadi tanda dan gejala yang tipikal dan juga yang kurang tipikal. Untuk gejala yang kurang tipikal itu ada sesak nafas, ortopnu, paroksimal nocturnal dyspnea atau PND, ada toleransi aktivitas yang berkurang, mudah lelah, dan juga bengkak di pergelangan kakinya. Untuk dari yang kurang tipikal itu, dia ada batuk di malam hari atau dini hari, ada juga mengi, berat badan yang bertambah lebih dari 2 kg per minggu, atau bisa juga terjadi penurunan berat badan. Selanjutnya ada perasaan kembung atau begah, selanjutnya nafsu makan menurun, perasaan bingung yang biasanya terjadi pada pasien usia lanjut,
mungkin juga terjadi depresi, berdebar, dan juga pingsan. Untuk tandanya itu yang spesifik, bisa kita lihat terjadi peningkatan JVP, reflux hepatojugular, suara jantung S3 atau galop, selanjutnya ada apex jantung yang bergeser ke lateral, dan juga terdapat bising jantung. Untuk gejala yang kurang tipikal sendiri itu bisa edem perifer, krepitasi pulmonal, suara pekak di basal paru pada perkusi, takikardia, nadi irreguler, nafas cepat, hepatomegali, asites, dan juga kaheksia. Untuk pemeriksaan diagnostiknya itu bisa dilakukan dengan beberapa pemeriksaan, yaitu yang pertama adalah EKG, di mana EKG ini merupakan pemeriksaan awal yang sederhana untuk melihat aktivitas listrik jantung. Selanjutnya bisa juga dengan radiologi, di mana radiologi ini nantinya akan memberikan gambaran umum tentang ukuran dan juga bentuk jantung serta kondisi organ di sekitarnya. Yang selanjutnya itu ada ekokardiografi, di mana ekokardiografi ini merupakan pemeriksaan yang lebih detail dan memberikan gambaran bergerak dari jantung dan juga fungsinya. Dan yang terakhir itu ada kateterisasi jantung, di mana ini merupakan prosedur invasif yang memberikan informasi paling spesifik namun beresiko. Untuk tata laksananya juga bisa kita lihat pada slide yang sudah saya lampirkan. Itu bisa dengan memperbaiki kontraksi miokard atau perfusi sistemik. Selanjutnya adalah dengan menurunkan volume cairan yang berlebih. Bisa juga mencegah terjadinya komplikasi post OP. Selanjutnya ada pengobatan pembedahan atau komisurotomi. Dan yang terakhir adalah pendidikan kesehatan yang menyangkut penyakit, prognosis obat-obatan, serta pencegahan kekambuhan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk kelainan kedua pada sistem kardiovaskular, yaitu paten ductus arteriosus atau PDA. Baik, di sini ductus arteriosus adalah pembuluh darah janin yang memungkinkan darah beroksigen dari plasenta melewati paru-paru janin di dalam rahim. Paten ductus arteriosus atau PDA adalah kelainan kongenital yang ditandai dengan adanya kegagalan penutupan ductus arteriosus atau DA segera setelah lahir. Baik, di sini untuk patofisiologinya, untuk gambar pertama bisa kita perhatikan gambar di sebelah kanan terlebih dahulu, di mana gambar di sebelah kanan itu menunjukkan perbedaan antara sirkulasi yang normal dan juga sirkulasi yang abnormal. Sudah dibandingkan di kedua gambar. Untuk di gambar sebelah kiri itu tampak sirkulasi darah normal pada bayi setelah lahir, di mana ductus arteriosusnya sudah tertutup. Sementara di gambar yang sebelah kanan yang ada tulisan abnormal circulation itu, sirkulasi darah pada bayi dengan PDA, di mana ductus arteriosusnya tetap terbuka dan menyebabkan aliran darah dan tidak normal. Eh, untuk selanjutnya bisa kita lihat di gambar yang di sebelah kiri, di mana di gambar sebelah kiri ini dimulai dengan sirkuit darah janin. Selama di dalam kandungan, ductus arteriosus ini berfungsi sebagai saluran pintas yang memungkinkan darah mengalir dari arteri pulmonalis ke aorta. Hal ini terjadi karena paru-paru janin belum berfungsi untuk pertukaran gas. Nah, nanti setelah si janinnya ini lahir atau setelah si bayinya ini lahir dan mulai bernafas, tekanan oksigen dalam darah itu meningkat. Sehingga perubahan tekanan ini biasanya memicu penutupan ductus arteriosus secara spontan. Namun pada kasus seperti PDA ini, pada bayi dengan PDA penutupan ini tidak terjadi. Akibatnya, terdapat aliran darah yang abnormal dari aorta. Aliran darah dari aorta itu bertekanan tinggi ke arteri pulmonalis yang bertekanan lebih rendah. Baik, di sini saya sudah menampilkan sebuah tabel yang membandingkan karakteristik antara PDA dan juga kondisi normal. Untuk ductus arteriosus pada PDA itu tetap terbuka setelah lahir, sementara pada kondisi normal, seharusnya ductus arteriosus ini menutup secara spontan setelah lahir. Untuk aliran darahnya, pada PDA itu terdapat aliran darah normal dari aorta ke arteri pulmonalis. Dan pada kondisi normal, seharusnya aliran darah normal itu tidak ada aliran darah antara aorta dan juga arteri pulmonalis. Untuk gejala yang pada kondisi normal itu tidak ada karena dia normal, dan untuk yang PDA itu sesak nafas, mudah lelah, pertumbuhan lambat, dan juga jantung berdebar cepat. Sebagai dampak dari gejala tersebut, pada PDA itu dapat menyebabkan gagal jantung, infeksi paru-paru, dan juga pertumbuhan yang terhambat. Sementara pada kondisi normal itu tidak ada dampak negatif karena ya dia normal. Selanjutnya untuk diagnosis itu ditegakkan melalui pemeriksaan fisik, EKG, dan ekokardiografi, serta dapat juga tes darah. Selanjutnya untuk pengobatan dari PDA ini, obat-obatannya melalui prosedur intervensi, misalnya pemasangan kateter atau juga dapat dengan operasi.
Baik, di sini untuk kelainan yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tetralogi Fallot. Untuk tetralogi Fallot itu dapat didefinisikan sebagai kelainan jantung bawaan yang terdiri dari 4 cacat utama yang mengganggu aliran darah dan mengurangi oksigenasi tubuh. Yaitu yang pertama ada stenosis pulmonal, di mana stenosis pulmonal ini merupakan penyempitan katup pulmonal sehingga menghambat aliran darah ke paru-paru. Yang kedua itu ada defek septum ventricle atau VSD, yaitu lubang antara ventrikel kanan dan kiri yang memungkinkan darah campuran masuk ke sirkulasi tubuh. Selanjutnya ada overriding aorta, di mana posisi aorta di atas VSD yang memungkinkan darah dari kedua ventrikel mengalir ke tubuh. Selanjutnya ada hipertrofi ventrikel kanan, di mana hipertrofi ventrikel kanan ini merupakan penebalan dinding ventrikel kanan akibat adanya kerja ekstra. Baik, untuk karakteristiknya itu saya akan jelaskan melalui gambar yang sudah saya tampilkan di slide. Untuk yang pertama, kita mungkin bisa mengamati gambar yang di sebelah kiri terlebih dahulu, di mana gambar yang sebelah kiri merupakan gambar jantung normal. Bisa kita lihat bahwa aliran darah jantung yang sebelah kiri itu normal. Darah yang terdeoksigenasi dari ventrikel kanan dipompa melalui katup pulmonal ke arteri pulmonalis, lalu menuju paru-paru untuk mendapatkan oksigen. Darah yang kaya oksigen tersebut kemudian dipompa dari ventrikel kiri melalui aorta ke seluruh tubuh. Dan untuk septum ventrikelnya itu intak, atau septum ventrikel ini bisa juga disebut sebagai dinding pemisahnya itu utuh, yang berfungsi untuk menjaga agar tidak ada percampuran darah antara ventrikel kanan dan juga ventrikel kiri. Sementara sebagai perbandingannya bisa kita lihat pada gambar yang kedua atau gambar yang berada di sebelah kanan. Ini merupakan gambar jantung dengan tetralogi Fallot. Bisa kita lihat yang pertama itu ada stenosis pulmonal, di mana terjadi penyempitan pada katup pulmonal sehingga mengurangi aliran darah ke paru-paru, sehingga darah yang teroksigenasi berkurang. Selanjutnya ada defek septum ventricle atau VSD yang menunjukkan bahwa ada lubang di septum ventricle yang memungkinkan darah dari ventrikel kanan dan kiri bercampur. Yang berarti darah yang terdeoksigenasi bisa mengalir ke tubuh tanpa melalui paru-paru terlebih dahulu. Selanjutnya bisa kita lihat juga terjadi overriding aorta, di mana aorta bergeser sehingga berada di atas VSD yang memungkinkan darah dari kedua ventrikel masuk ke aorta dan menyebar ke tubuh tanpa oksigenasi yang memadai. Selanjutnya bisa kita lihat juga hipertrofi pada ventrikel kanan. Ventrikel kanan ini menebal karena harus bekerja lebih keras untuk memompa darah melalui katup pulmonal yang sudah menjadi sempit tadi. Untuk karakteristiknya juga sudah saya rangkumkan dalam bentuk tabel, di mana karakteristik ini juga bisa menjadi perbandingan antara jantung normal dengan jantung yang mengalami tetralogi Fallot. Yang pertama itu untuk ventrikelnya, pada jantung normal itu terdapat dua ventrikel, kanan dan kiri, yang terbagi sempurna oleh septum ventrikel. Sementara pada tetralogi Fallot terdapat lubang pada septum ventrikel atau VSD sehingga darah bercampur. Selanjutnya untuk aorta pada jantung normal itu berada di atas ventrikel kiri. Untuk tetralogi Fallot itu bisa berada di atas kedua ventrikel atau overriding aorta. Selanjutnya ada katup pulmonal, di mana katup pulmonal pada jantung normal itu berfungsi dengan normal dan memungkinkan aliran darah dari ventrikel kanan ke paru-paru. Pada tetralogi Fallot itu terjadi penyempitan katup pulmonal atau stenosis pulmonal sehingga aliran darah ke paru-paru terhambat. Selanjutnya untuk ventrikel kanan pada jantung normal itu ukurannya normal, sementara pada tetralogi Fallot itu membesar atau mengalami hipertrofi karena bekerja lebih keras untuk memompa darah melawan hambatan. Selanjutnya untuk aliran darahnya, pada jantung normal itu darah kaya oksigen dari paru-paru menuju ventrikel kiri, kemudian dipompa ke seluruh tubuh. Darah yang mengandung sedikit oksigen dari tubuh menuju ke ventrikel kanan yang kemudian akan ke paru-paru. Sementara pada tetralogi Fallot terjadi percampuran darah yang kaya dan sedikit oksigen akibat adanya VSD tadi, sehingga aliran darah ke paru-paru berkurang akibat stenosis pulmonal. Akibatnya, di jantung normal itu tidak ada, tubuh mendapatkan oksigen yang cukup sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsi vital dengan baik. Sementara pada tetralogi Fallot itu, tubuh mengalami kekurangan oksigen dan menyebabkan gejala seperti terjadinya sesak nafas, kelelahan, dan juga bisa terjadi sianosis. Untuk gejala dari tetralogi Fallot ini, sesak nafas, kelelahan, sianosis, tumbuh kembang terhambat, dan juga
bisa terjadi bising jantung. Untuk pembahasan yang terakhir di sini saya akan menjelaskan mengenai ventricular septal defect dan juga atrial septal defect. Baik, di sini bisa kita lihat definisi dari masing-masing kelainan tersebut, di mana yang pertama itu ada atrial septal defect atau ASD, di mana ini merupakan suatu kelainan jantung kongenital yang ditandai dengan adanya defek atau lubang pada septum atrium, yaitu dinding yang memisahkan antara atrium kiri dan juga atrium kanan jantung. Selanjutnya ada ventricular septal defect atau VSD, yang merupakan suatu kelainan jantung kongenital yang ditandai dengan adanya defek atau lubang pada septum ventricle, yaitu dinding yang memisahkan antara ventrikel kanan dan juga kiri jantung. Baik, di sini untuk karakteristiknya, yang pertama mungkin kita bisa untuk mengamati karakteristik pada atrial septal defect terlebih dahulu, yaitu untuk gambar yang sebelah kanan. Dan untuk jantung normal itu bisa kita lihat ada dinding pemisah yang sempurna. Terdapat dinding pemisah yang utuh antara atrium kanan dan kiri jantung. Nah, dinding ini berfungsi untuk mencegah adanya aliran darah dari kedua atrium bercampur. Untuk aliran darahnya itu normal, darah yang kaya oksigen dari paru-paru masuk ke atrium kiri, kemudian dipompa ke seluruh tubuh melalui ventrikel kiri, dan darah yang mengandung sedikit oksigen dari tubuh masuk ke atrium kanan, yang kemudian dipompa ke paru-paru melalui ventrikel kanan. Sementara itu untuk gambar di sebelahnya yaitu atrial septal defect, bisa kita lihat bahwa dinding pemisahnya itu tidak sempurna atau terdapat lubang pada dinding pemisah antara atrium kanan dan juga kiri jantung. Lubang ini disebut sebagai defek septum atrium. Untuk aliran darahnya itu adalah aliran darah yang abnormal. Karena adanya lubang ini, darah yang kaya oksigen dari atrium kiri dapat mengalir ke atrium kanan. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya peningkatan volume darah yang masuk ke ventrikel kanan dan juga paru-paru. Selanjutnya untuk karakteristik dari VSD atau ventricular septal defect, itu bisa kita lihat di gambar sebelah kiri, di mana ada gambar jantung normal. Terdapat dinding pemisah yang utuh antara ventrikel kanan dan juga ventrikel kiri jantung. Darah yang kaya oksigen dari paru-paru masuk atrium, kemudian dipompa ke seluruh tubuh melalui ventrikel kiri. Darah yang mengandung sedikit oksigen dari tubuh masuk ke atrium kanan, dan kemudian dipompa ke paru-paru melalui ventrikel kanan. Sementara untuk kelainannya, bisa kita lihat di gambar sebelahnya, yaitu ventricular septal defect. Bisa kita lihat ada lubang antara dinding pemisah ventrikel kanan dan juga ventrikel kiri jantung. Akibat adanya lubang tersebut, darah yang kaya akan oksigen dari ventrikel kiri dapat mengalir ke ventrikel kanan. Untuk karakteristiknya juga sudah saya masukkan ke dalam tabel, di mana di sini saya membandingkan antara jantung normal, jantung yang mengalami atrial septal defect, dan juga ventricular septal defect. Dari dinding pemisahnya itu pada jantung normal itu utuh sempurna. Pada atrial septal defect itu tidak utuh, ada lubang pada septum atrium. Pada VSD juga tidak utuh, ada lubang pada septum ventricle. Untuk lokasi lubang itu di jantung normal tidak ada. Untuk atrial septal defect atau ASD itu terdapat di antara atrium kanan dan juga atrium kiri. Sementara untuk VSD itu terdapat antara ventrikel kanan dan juga ventrikel kiri. Untuk aliran darah pada jantung normal itu normal, tidak ada terjadinya percampuran darah, sementara pada atrial septal defect itu abnormal. Darah yang kaya oksigen dari atrium kiri mengalir ke atrium kanan. Selanjutnya untuk yang ventricular septal defect itu juga abnormal karena darah yang kaya oksigen dari ventrikel kiri bisa mengalir ke ventrikel kanan. Akibatnya dari atrial septal defect itu adalah peningkatan beban kerja pada jantung kanan dan peningkatan aliran darah ke paru-paru. Sementara akibat dari ventricular septal defect itu peningkatan beban kerja jantung dan peningkatan aliran darah ke paru-paru dapat menyebabkan gagal jantung. Untuk gejala umumnya itu dari atrial septal defect adalah sesak nafas, mudah lelah, detak jantung yang tidak teratur. Serta untuk ventricular septal defect itu bisa terjadi sesak nafas, mudah lelah, gagal jantung, pertumbuhan terhambat pada anak-anak. Untuk komplikasi yang dapat ditimbulkan oleh atrial septal defect itu adalah gagal jantung dan juga emboli paru. Dan untuk komplikasi dari ventricular septal defect itu bisa terjadi gagal jantung, hipertensi paru, dan juga endokarditis. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.